Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah manajemen pengetahuan dan faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira seperti apa ya? Langsung saja kita belajar bersama. Sejarah manajemen pengetahuan. Pada tahun 1970-an, para peneliti seperti Peter Drucker, Paul Strassman, dan Peter Singh mulai mengembangkan teori dan aplikasi praktis manajemen pengetahuan sebagai ilmu baru. Studi yang dilakukan untuk meneliti bagaimana pengetahuan dilahirkan, digunakan, dan disebarluaskan dalam sebuah organisasi. Pada tahun 1980-an, sebagian besar organisasi bisnis dan perusahaan mulai memahami pentingnya pengetahuan sebagai aset yang kompetitif. Pada saat yang sama, para peneliti sibuk menerbitkan artikel dan buku tentang ilmu baru ini. Pada pertengahan 1990-an, manajemen pengetahuan diakui oleh banyak perusahaan terkemuka di dunia sebagai aset yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Para konsultan bisnis mulai membangun pendapatan dengan mengkoordinasikan proyek manajemen pengetahuan untuk bisnis lain. Manajemen pengetahuan sendiri mulai berkembang pada akhir 1990-an di Jepang. Melalui tulisan Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi pada tahun 1995, Knowledge Creating Company, yang menjadi studi kasus di Harvard School of Business, telah membuka mata orang barat mengenai perhatian perusahaan Jepang terhadap intangible asset bernama pengetahuan yang telah menghantarkan Jepang menjadi world-class company. Pada tahun 1999, majalah Fortune merilis ranking 15 perusahaan teratas hasil market evaluation atas 500 perusahaan kelas dunia yang paling sukses. Sebagian perusahaan yang sukses adalah yang berhasil mengelola pengetahuan sebagai aset strategis dan menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Pada masa kini, manajemen pengetahuan tidak hanya dilakukan pada pengelolaan data atau informasi. Manajemen pengetahuan juga meliputi pemanfaatan kemajuan teknologi untuk berbagai kegiatan. Kita ambil beberapa contoh saja di bidang teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan pemerintahan. Contoh pemanfaatannya di bidang teknologi berupa kecerdasan buatan atau AI dan penyimpanan berbasis cloud computing. Lalu, untuk pemanfaatan di bidang kebudayaan dapat dirasakan dari bagaimana kita dapat mengetahui sejarah, tradisi, hingga kebudayaan dari negara lain tanpa perlu datang ke negara asalnya. Dalam bidang pendidikan, diterapkan sejak pandemi berupa e-learning yang digunakan sebagai alat untuk menjembatani kegiatan belajar mengajar yang mengalami keterbatasan. Terakhir, dalam pemerintahan, penerapannya sudah semakin berkembang, dari e-KTP yang memudahkan pelayanan publik pemerintah hingga e-government yang mendukung pemerintah untuk dapat menyimpan, mengakses, dan berbagi informasi secara elektronik. Ini juga mendukung pemerintah dalam transparansi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Lalu, yang dirasakan masyarakat adalah kemudahan informasi dan akses pada hak-hak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah. Faktor yang mempengaruhi manajemen pengetahuan. Struktur organisasi. Manajemen pengetahuan yang baik dapat terrealisasikan dari pemegang jabatan yang ada pada struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan jabatan yang adil, serta bagaimana dan pada siapa pekerjaan dipertanggungjawabkan merupakan implementasi manajemen pengetahuan. Organisasi yang tidak memiliki struktur yang jelas dapat dipastikan tidak memiliki manajemen pengetahuan. Budaya merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan knowledge management. Budaya di sini dimaksudkan pada kegiatan atau proses yang biasanya dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi sehari-harinya. Budaya dapat berupa bagaimana proses transfer knowledge atau knowledge sharing yang biasanya dilakukan dalam perusahaan. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, tidak akan tercipta manajemen pengetahuan yang terstruktur dan apik. Staf karyawan yang baru bisa saja kebingungan dengan budaya kerja yang ada karena tidak mendapatkan manfaat dari knowledge sharing. Teknologi.
Pada penerapan manajemen pengetahuan diperlukan peran dari teknologi, tetapi bisa saja teknologi yang ada tidak dapat mendukung manajemen pengetahuan. Contohnya yaitu tidak tersedianya intranet untuk mendukung proses knowledge sharing dalam perusahaan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis kebutuhan teknologi perusahaan sebelum menerapkan knowledge management. Hal ini bisa saja mengeluarkan biaya yang besar. Menurut pendapat saya, apabila untuk organisasi skala yang lebih kecil daripada lingkup bisnis, seperti contohnya himpunan mahasiswa atau komunitas, dapat menggunakan teknologi berbasis cloud computing, contohnya Google Drive, OneDrive, dan aplikasi sejenis lainnya. Strategi yang telah ada dapat dihimpun dan dilakukan manajemen pengetahuan sebagai bahan untuk penentuan strategi selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Apabila manajemen pengetahuan tidak dilakukan dengan baik, juga dapat menyulitkan untuk menentukan strategi yang baru, karena ketidaktahuan strategi mana yang berhasil dan tidak berhasil yang telah diterapkan di perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Dari strategi tersebut juga dapat dilakukan berbagai analisis pasar untuk mengetahui pasar mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Kepercayaan bisa didapatkan melalui hubungan erat dan komunikasi antar individu. Interaksi atau komunikasi antar individu yang bekerja sebagai tim lebih berpengaruh dalam sebuah perusahaan daripada komunikasi atau interaksi antar individu secara personal. Dengan adanya knowledge sharing dalam tahapan knowledge management, hubungan antar individu dapat dipererat karena dalam proses ini pengetahuan yang dimiliki salah satu individu dapat disebarluaskan kepada individu lainnya yang kemudian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi perusahaan. Kepemimpinan dalam proses knowledge sharing memungkinkan staf perusahaan membagikan tips-tips bekerja kepada staf yang berada di bawahnya. Dari sini dapat diambil contoh bagaimana seorang atasan dapat memimpin timnya. Kepemimpinan yang baik mempengaruhi bagaimana stafnya untuk bekerja dengan baik. Jika saja seorang atasan yang tidak dapat menjadi pemimpin yang menjadi tempat untuk pengambilan keputusan dan sumber pemecah masalah, dipastikan tidak ada knowledge management yang dilakukan, sebab salah satu prosesnya yaitu knowledge sharing saja tidak dilakukan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Terima kasih. 어디서라도 부르자 청춘 참가